saling mengasihi. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku jika kamu saling mengasihi. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Jumat sekarang ini, tanggal 24 Juni 2022, marilah kita memulai aktivitas kita. Tetapi sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi hidup kita hari ini. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Mari kita mendengarkan isi dari Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini ada banyak sekali ajaran-ajaran yang sampai kepada kita dan yang didengarkan oleh orang-orang percaya sekarang ini, yang sebenarnya ajaran itu tidak alkitabiah, namun orang memahami atau memegang ajaran itu sebagai sesuatu yang alkitabiah, dan mereka memahami bahwa itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang ini sangat masif sekali orang yang menyuarakan bahwa Trinitatis itu tidak ada. Itu datang dari gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak ada, atau Roh Kudus itu tidak ada. Yang ada adalah hanyalah Yesus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena penolakan mereka kepada konsep Trinitatis itu, sehingga mereka berupaya untuk mengganti kata-kata Allah dalam teks Alkitab dan menggantinya dengan nama Tuhan Yesus itu sendiri. Contohnya, mereka menggunakan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Padahal kalau ditinjau dari Alkitab berbahasa asli, apakah itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, tidak ada di sana ditemukan bahwa pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, melainkan Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Di samping itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penolakan mereka kepada konsep Trinitatis ini membuat mereka mengajarkan apa ajaran mereka, khotbah-khotbah mereka itu, renungan-renungan mereka, bahkan PA-PA yang mereka lakukan itu, semuanya menyediakan kata Allah Bapa dan Roh Kudus. Kemudian ada lagi ajaran yang mengajarkan bahwa kekristenan itu tidak usah menggunakan perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu sudah usang, Yesus hadir di perjanjian baru, sebaiknya kekristenan itu hanya memakai Alkitab perjanjian baru itu saja. Karena di perjanjian lama itu, manusia hanya digambarkan sebagai orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat dan berdosa. Namun di perjanjian baru, bahwa Yesus menyelamatkan umat manusia dan memberikan masa depan. Mereka membuang Alkitab perjanjian lama dan hanya memakai Alkitab perjanjian baru. Dan aliran ini sangat banyak dan sangat masif berkembang sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Hal yang demikian juga pernah dihadapi oleh Yesus pada masa dia melayani. Di mana yang dihadapi Yesus adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan
untuk menerjemahkan isi dari hukum Taurat itu, menafsirkannya, lalu mengajarkannya kepada orang banyak pada waktu itu. Sehingga terkadang para ahli Taurat dan kaum orang Farisi ini mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat itu sendiri. Melainkan hasil dari diskusi mereka, dari pemahaman mereka sendiri yang tidak alkitabiah, atau dari analisa mereka sendiri yang tidak alkitabiah, atau mereka karang-karang hanya untuk demi mempertahankan status sosial mereka sebagai Farisi ataupun ahli Taurat. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang mereka tidak pahami, atau sesuatu yang bertolak belakang dari yang mereka pahami selama ini, mereka mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus menyediakan hukum Taurat itu. Yesus menolak hukum Taurat itu. Atau mereka hendak mengatakan bahwa Yesus telah mencoba menodai kekudusan dari Allah dan menodai isi dari hukum Taurat itu sendiri. Oleh sebab itulah makanya Yesus dalam teks kita hari ini mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus yang mereka sangka itu datang untuk menyediakan hukum Taurat, menolak tradisi mereka, menolak apa yang Allah firmankan di Perjanjian Lama. Ternyata mereka gagal paham bahwa ternyata hanya Yesuslah penggenapan dari hukum Taurat itu. Orang-orang Farisi, mereka memahami bahwa mereka sudah melakukan hukum Taurat, padahal itu bukan hukum Taurat yang mereka lakukan, hanya analisa dari mereka sendiri, hanya bahan diskusi mereka atau pemahaman mereka yang sebenarnya tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat itu sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, apa yang bisa kita pegang dari firman Tuhan saat ini? Ini menjadi perhatian kita saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di mana sekarang ini adalah zaman yang sudah sangat bebas sekali bagi kita. Kita sudah memiliki Alkitab tersendiri, di mana-mana kita bisa menemukannya, dan kita juga diberikan kebebasan untuk membaca, memahami, dan lebih dari itu, menafsirkan kitab suci itu tersendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, adalah menjadi sangat tidak alkitabiah kalau orang percaya itu membaca firman Tuhan, lalu hanya memahaminya dengan cara memakai pikirannya sendiri, memakai logikanya sendiri, memakai keberadaannya sendiri untuk memahami firman Tuhan itu. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, banyak orang yang hanya di dalam hidupnya menerima firman Tuhan itu yang berbau berkat atau yang berbau nasihat-nasihat yang membuat orang menjadi sangat terinspirasi. Namun ketika firman Tuhan itu bersuara yang tajam seperti pedang bermata dua yang tajam, yang keras, yang menguliti, yang membersihkan, orang banyak yang menolak firman Tuhan yang demikian. Orang terkadang hanya memilih-milih teks-teks tertentu untuk menyesuaikannya dengan apa yang dia alami saat ini, atau untuk mendukung apa yang menjadi pemikirannya saat ini. Padahal itu belum tentu alkitabiah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itu sangat berbahaya jika teks-teks Alkitab ini kita paksakan untuk mendukung apa yang kita lakukan saat ini, untuk mendukung apa yang kita pahami, yang sebenarnya kebanyakan atau mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun menjadi sangat baik bila firman itu yang datang kepada kita dan firman itu mengajari kita. Firman itu yang sampai kepada kita dan kita berupaya untuk menyesuaikan diri kita dengan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Yesus sendiri bukan untuk menyediakan firman Tuhan. Yesus sendiri tidak menolak yang namanya hukum Taurat, melainkan dia menggenapi. Bahkan di ayat berikutnya Yesus berkata bahwa
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya semuanya terjadi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Yesus sendiri tidak akan menyediakan satu iota yang lebih kecil dari satu titik. Dari firman Tuhan, dari hukum Taurat, kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, marilah kita memahami firman Tuhan sebagaimana yang Alkitab telah tekankan kepada kita. Bukan kita yang berupaya untuk menarik teks Alkitab untuk mendukung keinginan dan pemikiran kita, tetapi biarlah firman Tuhan itu yang mengarahkan kita, memperbaharui pemikiran kita, pemahaman kita, dan menjadikan kita menjadi orang yang mengerti apa itu kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu hari ini telah memberikan suatu penerangan bagi kami. Agar kiranya kami ya Tuhan tidak sembarangan di dalam memakai firman Tuhan yang Engkau tuliskan melalui Alkitab untuk kepentingan kami pribadi. Tetapi biarlah firman itu datang dan bersuara atas kami. Apakah firman itu keras atau lembut? Apakah dia menginspirasi atau bahkan menasihati kami? Atau bahkan menyatakan kesalahan yang terjadi dalam hidup kami? Sehingga benar-benar firman itu menjagai kami, merubah hidup kami, dan memberikan sesuatu yang baru bagi kehidupan kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami ketika kami menerima firman Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan berkatilah hari-hari kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus yang senantiasa hidup dalam diri kami. Agar kami bisa memilah-milah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan mana yang bertolak belakang dengan kehendak. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Dan kiranya Tuhan tidak mengingat akan kesalahan dan perbuatan kami yang salah. Namun sucikanlah kami di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jika kamu saling mengasihi,